Mas, kau bahkan tak pernah menyentuhku. Jadi bagaimana mungkin aku hamil? Seorang gadis desa yang lembut dan berhijab dipaksa menikah dengan bos kaya yang terkenal dingin. Di malam pertama lelaki itu berkata, pernikahan ini hanya kewajiban bukan cinta. Tak pernah disentuh, tak pernah dipeluk, namun beberapa minggu kemudian hamil. Sejak itu, pria yang tak pernah peduli tiba-tiba berubah jadi sangat perhatian. Seolah-olah dia berarti. Tapi tepat saat harapan itu mulai tumbuh, masa lalu sang suami datang kembali dan menghancurkan segalanya. Akan ada bagian-bagian yang jauh lebih menegangkan, lebih menyesakan dan lebih menyentuh dari yang kamu bayangkan. Jadi, tetap di sini dan ikuti sampai akhir ceritanya. Sebelum kita mulai semai kisahnya bagi yang muslim, mari kita tuliskan selawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Sekaligus tuliskan juga kalian menonton dari kota mana saja. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Semoga yang sudah like, comment, dan subscribe dilapangkan hatinya, dimudahkan rezekinya, dan segala kesedihannya diganti dengan ketenangan. Sekarang kita mulai kisahnya. Pagi itu langit di kota kecil Rembang tampak pucat. Angin dari arah laut membawa bawasin yang samar menyusup hingga ke halaman rumah besar keluarga Mahendra. Di bawah tenda akad yang dihiasi rangkaian bunga melati, para tamu duduk rapi sambil berbisik bicarakan pasangan yang akan segera disatukan di depan penghulu. Alia Rahmawati duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Jari-jarinya terasa dingin meski udara tidak terlalu sejuk. Wajahnya tertutup hijab krem sederhana yang membingkai paras lembutnya. Dari luar ia terlihat tenang. Namun di dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia masih sulit percaya bahwa pagi itu ia benar-benar menikah, bukan dengan seseorang yang ia kenal lama, bukan dengan seseorang yang pernah mengisi doanya pun, melainkan dengan seorang lelaki yang bahkan masih terasa asing baginya. Di sampingnya Arsen Mahendra duduk tegak, wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, rahangnya tegas, sorot matanya lurus ke depan. Seolah seluruh kejadian di sekitarnya hanyalah bagian dari rutinitas yang harus diselesaikan. Ia mengenakan beskap sederhana, namun wibawanya tetap terasa kuat. Semua orang di kota itu mengenalnya, pemilik perusahaan pengolahan hasil laut terbesar, muda, kaya dan berpengaruh. Namun satu hal yang juga semua orang tahu, Arsen Mahendra bukan pria yang mudah didekati. Akad berjalan lancar, kalimat ijab kabul terucap mantap dari bibir Arsen tanpa ragu, tanpa jeda. Suaranya jelas, tegas dan star. Sah ucapan syukur terdengar dari para tamu, beberapa orang mengusap air mata haru. Di sudut kursi, Hendra Mahendra memejamkan mata dengan napas lega. Seolah beban panjang yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas. Namun di antara semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang kerasa ganjil. Arsen tidak menoleh pada Alia. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan hangat. Bahkan ketika diminta mendekat untuk berfoto, ia hanya berdiri seperlunya, menjaga jarak yang sopan tetapi dingin. Alia merasakan sesuatu yang perlahan mengganjal di dadanya. Ia tidak berharap kisah indah seperti dalam cerita-cerita yang sering ia dengar. Ia tidak menuntut perhatian berlebihan, namun ia juga tidak menyangka bahwa pernikahannya akan terasa seasing ini. Semua ini berawal dari janji lama, bertahun-tahun lalu saat usaha keluarga Mahendra hampir runtuh. Ayah Alia menjadi orang yang membantu tanpa pamrih. Sejak saat itu, hubungan dua keluarga terjalin baik. Namun kehidupan membawa mereka ke arah yang sangat berbeda. Alia tumbuh di desa Karangmangu, hidup sederhana bersama ibunya, membantu usaha kecil, membuat kerupuk ikan, dan menerima pesanan nasi untuk acara-acara warga. Sementara itu, keluarga Mahendra berkembang menjadi keluarga terpandang di kota. Ketika Hendra Mahendra jatuh sakit, janji lama itu kembali disebut. Bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk bantuan usaha, melainkan dalam bentuk pernikahan. Alia sempat menolak dalam diam. Bukan arena ia membenci Arsen, tetapi karena hatinya takut. Ia tahu seperti apa lelaki itu. Orang-orang sering menyebut Arsen sebagai sosok yang tidak kasar, tetapi dingin, tidak marah, tetapi membuat orang enggan mendekat. Seolah ada jarak tak terlihat yang tidak bisa ditembus siapapun. Namun ibunya hanya menggenggam tangannya dan berkata pelan, kadang hidup dibuka lewat jalan yang tidak kita pilih sendiri. Dan pagi itu, Alia berdiri di ujung jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Menjelang sore, acara selesai, para tamu mulai pulang. Tenda dibongkar perlahan. Mobil hitam sudah menunggu di depan halaman untuk membawa Alia menuju rumah barunya. Ibunya memeluknya erat. Jaga hati, nak, rumah tangga itu dibangun pelan-pelan. Alia mengangguk meski dadanya terasa sesak. Ia mencium tangan ibunya lalu melangkah masuk ke mobil. Di dalam Arsen sudah duduk lebih dulu. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan, hanya suara mesin mobil yang halus dan azan maghrib yang terdengar samar dari kejauhan. Alia menatap jendela melihat bayangan dirinya sendiri yang tampak asing. Ia kini seorang istri.
Namun entah kenapa ia merasa seperti seseorang yang sedang menumpang di kehidupan orang lain. Mobil berhenti di depan rumah besar keluarga Mahendra. Lampu-lampu menyala hangat memantul di lantai marmer yang mengilap. Para pekerja rumah tangga menyambut dengan sopan. Alia melangkah pelan masuk ke dalam. Setiap sudut rumah itu tampak indah, rapi mewah. Namun tidak ada satuun yang terasa akrab. Malam itu setelah semua prosesi selesai, Alia diantar kamar utama. Kamar itu luas, terlalu luas untuk seseorang yang sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang menatap pintu yang tertutup. Jantungnya berdebar. Dalam benaknya muncul harapan kecil yang ia sendiri tidak yakin dari mana datangnya. Mungkin Arsen hanya canggung. Mungkin ia memang seperti itu di depan orang lain. Mungkin semuanya akan berbeda saat hanya berdua. Pintu terbuka. Arsen masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tetap sama, sulit dibaca. Dan tanpa Ala sadari malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih suns yang pernah ia bayangkan. Pintu kamar tertutup pelan, menyisakan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. A.A. Rahmawati masih berdiri di dekat ranjang. Jemarinya saling menggenggam tanpa sadar. Gaun pengantinnya telah ia ganti dengan pakaian tidur sederhana. Namun rasa canggung itu tidak ikut hilang. Justru semakin jelas terasa di dalam ruangan yang terlalu luas dan terlalu rapi. Lampu utama sudah diredupkan. Hanya lampu tidur di sudut ruangan yang menyala lembut, memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia menarik napas perlahan. Ini adalah malam pertamanya sebagai osong istri. Dalam benaknya berbagai kemungkinan muncul silih berganti. Ia tidak pernah membayangkan hal-hal berlebihan, tetapi setidaknya ia berharap ada percakapan sebuah awal. Sebuah tanda bahwa hubungan ini bisa dijalan meski perlahan. Suara langkah kaki terdengar dari luar, pintu terbuka. Arsen Mahendra masuk dengan langkah tenang. Ia sudah berganti pakaian. Kemeja gelapnya rapi seperti biasa. Wajahnya tetap sama, tenang, datar, dan sulit ditebak. Alia menegakkan tubuhnya sedikit, berusaha terlihat siap meski jantungnya berdebar lebih cepat. Arsen meletakkan ponsel dan jam tangannya di atas meja, lalu berdiri beberapa detik tanpa bicara. Keheningan itu terasa panjang. Akhirnya ia membuka suara, "Aku ingin kita saling mengerti dari awal." Nada suaranya rendah, tidak keras. Namun justru itu yang membuat setiap kata terasa lebih jelas dan tak terbantahkan. Alia menahan napas, "Aku menerima pernikahan ini karena permintaan ayah." Lanjutnya tetap tanpa emosi, "Aku tidak ingin ada salah paham." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sedang disusun rapi. Bukan percakapan, melainkan pernyataan. "Anggap saja kita tinggal serumah karena kewajiban." Alia tidak bergerak. "Aku akan memenuhi tanggung jawabku. Kebutuhanmu tidak akan kurang." Arsan singkat. "Tapi jangan menuntut lebih dariku." Selesai. Tidak ada nada tinggi, tidak ada kemarahan. Namun kata-kata itu jatuh seperti sesuatu yang mematahkan. Bahkan sebelum sempat tumbuh, Alia menunduk pelan. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dadanya terasa sesak, namun ia menahan semuanya agar tidak geruntuh di depan lelaki itu. Ia ingin bertanya, apakah dirinya benar-benar tidak diinginkan? Apakah tidak ada sedikit saja ruang untuk mencoba? Namun semua pertanyaan itu tertahan di tenggorokan. Arsen berjalan ke sisi lain ruangan, mengambil satu bantal dari atas ranjang. "Kamu tidur di ranjang," katanya singkat. Alia refleks menggeleng. "Tidak apa-apa, saya bisa di sofa." Arsen menoleh sekilas. "Tidak perlu." Tidak ada perdebatan setelah itu. Ia berjalan menuju sofa di dekat jendela, meletakkan bantal, lalu mematikan lampu utama sepenuhnya. Kini hanya lampu kecil yang tersisa, membuat ruangan itu terasa semakin sunyi. Arsen berbaring membelakangi ranjang. Percakapan selesai. Begitu cepat, begitu bersih, seolah pernikahan mereka memang hanya sebuah kesepakatan yang tidak membutuhkan lebih dari itu. Alia masih berdiri beberapa detik sebelum akhirnya duduk di tepi ranjang. Ia menatap ke arah jendela. Tirai sedikit terbuka memperlihatkan cahaya lampu taman yang masuk samar ke dalam kamar. Rumah besar itu terasa asing. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah, tidak ada seseorang yang bisa ia datangi hanya untuk berkata bahwa ia tidak baik-baik saja. Perlahan, Alia berbaring di ujung ranjang. Ia memunggungi arah sofa. Posisi yang sama seperti dua orang yang berada di satu ruangan tetapi hidup di dunia yang berbeda. Air matanya akhirnya jatuh tanpa suara, tanpa isak, hanya tangis diam yang meresap ke bantal. Di sisi lain ruangan, Arsen belum benar-benar tertidur. Matanya terbuka menatap gelap, ia mendengar napas Al yang tidak stabil. Tahu perempuan itu sedang menahan sesuatu. Tangannya sempat bergerak sedikit seolah ingin bangun, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia berhenti. Rohnya mengeras dan seperti yang selalu ia lakukan selama ini, ia memilih diam. Malam itu berlalu tanpa sentuhan, tanpa percakapan, tanpa satu hal pun yang bisa disebut sebagai awal.
Dan tanpa mereka sadari, jarak yang tercipta di malam pertama itu bukanlah jarak yang mudah untuk diperkecil. Pagi pertama Alia Rahmawati di rumah Mahendra dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Udara masih dingin ketika ia membuka mata. Selama beberapa detik ia menatap langit-langit kamar yang tinggi, mencoba mengingat di mana dirinya berada. Bukan kamar kecil di rumah ibunya, bukan tempat dengan suara ayam dan langkah kaki tetangga yang saling menyapa sejak subuh. Ini rumah yang berbeda, terlalu besar, terlalu sunyi. Alia perlahan bangkit dari ranjang. Selimut ia rapikan dengan hati-hati, seperti kebiasaan yang sudah melekat sejak lama. Matanya sempat melirik ke asah sofa di dekat jendela kosong. Arsen sudah tidak ada di sana. Ada rasa aneh yang singgah di dadanya, bukan kehilangan karena ingin tidak pernah merasa memiliki tetapi lebih pada kesadaran bahwa ia benar-benar sendirian dalam perannya yang baru. Di meja dekat pintu ada segelas air dan sebuah kotak kecil obat sakit kepala. Al memandang benda itu cukup lama. Tidak ada catatan, tidak ada pesan, namun ia tahu itu bukan kebetulan. Seseorang telah memperhatikan tanpa mengatakan apa-apa. Perasaan itu datang dalam bentuk yang membingungkan antara hangat dan dingin sekaligus. Setelah berwudu dan menunaikan salat subuh, Alia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Lorong rumah masih sepi. Hanya lampu dinding senyalan yang menyala redup. Dari arah dapur terdengar suara panci dan percakapan pelan. Alia menuruni tangga dengan hati-hati. Ia berusaha terlihat tenang. Meski dalam hatinya ia benar-benar tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan di rumah sebesar ini. Di dapur utama, seorang perempuan paruh berdiri mengawasi dua asisten rumah tangga yang sedang menyiapkan sarapan. Perempuan itu menoleh saat mendengar langkah Alia. Sudah bangun, Nyonya? Tanyanya sopan. Alia sedikit terkejut dengan panggilan itu. Saya Alia saja, Bu. Jawabnya pelan. Perempuan itu mengangguk singkat. Saya Buruk Mini, saya yang mengatur rumah ini. Nada suaranya tidak kasar, namun juga tidak hangat, netral, tegas. Alia mengangguk mencoba tersenyum refleks. Ia melangkah mendekat berniat membantu. Saya bisa bantu, Bu. Tangannya sudah hampir meraih piring. Namun Buruk Mini lebih dulu menahan. Tendan semua sudah ada yang mengerjakan. Sejenak. Saya biasa bantu di dapur, katanya lagi lebih pelan. Di sini tataan kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat langkah Alia berhenti sepenuhnya. Ia mundur perlahan, berdiri di sisi dapur seperti seseorang yang tidak tahu harus berada di mana. Dua asisten rumah Smamfat saling melirik singkat, tidak ada yang berbicara. Tetapi tatapan itu terasa jelas. Alia bukan bagian dari mereka. Tak lama kemudian, suara langkah tegas terdengar dari arah depan. Arsen muncul dengan kemeja kerja yang rapi. Rambutnya sedikit basah, wajahnya segar, namun tetap tanpa ekspresi. Ia melirik sekilas ke arah Alia. Samu sudah makan? Alia mengangguk pelan. Duduk, katanya singkat. Mereka duduk di meja makan yang panjang. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh tetapi terasa sangat lebar. Sarapan tersaji rapi, nasi hangat, telur, sup bening, dan ikan bakar. Bagi Alia itu semua terlihat mewah. Namun suasana meja makan membuat semuanya terasa hambar. Tidak ada percakapan, hanya bunyi sendok dan piring. Beberapa kali Alia ingin membuka pembicaraan, tetapi kata-kata itu tidak pernah benar-benar keluar. Arsen makan cepat seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan rutinitas tanpa gangguan. Setelah selesai ia berdiri. Jam Malano ada orang butik datang, mereka akan mengurus pakaianmu. Alia sedikit mengangkat wajah. Saya tidak perlu banyak pakaian baru. Arsen menatap lurus. Kamu sekarang tinggal di rumah ini. Ada hal-hal yang harus disesuaikan. Tidak ada ruang untuk menolak. Beberapa detik kemudian ia sudah berjalan keluar. Suara pintu mobil terdengar lalu menjauh dari halaman. Alia kembali duduk sendiri di meja makan yang besar itu. Sunyi. Rumah ini terlalu sunyi. Ia merindukan suara-suara kecil di rumah lamanya. Suara ibunya memanggil, suara pedagang lewat, bahkan suara ayam yang ribut di pagi hari. Di sini tidak ada apa-apa. Siang itu Alia mencoba mengenali rumah barunya. Ia berjalan pelan dari satu ruangan ke ruangan lain. Ruang tamu yang luas, rak buku tinggi, ruang kerja Arsen yang pintunya selalu tertutup. Semua terlihat indah, namun tidak ada satu yang terasa seperti rumah. Menjelang siang, dua wanita dari butik datang. Mereka membawa koper pakaian, mengukur tubuh, memilih warna kain, dan menyebut nama Arsen berulang kali sebagai pihak yang memberi instruksi. Hanya berdiri diam seperti seseorang yang sedang dipindahkan, bukan seseorang yang memilih. Setelah mereka pergi, Alia kembali ke dapur belakang, tidak tahan hanya diam. Di sana seorang asisten sedang membersihkan ikan. Boleh saya bantu? Tanya Alia pelan. Perempuan itu terlihat ragu. Namun sebelum ia sempat menjawab,
Suara dua orang lain terdengar dari ruang cuci di dekat sana. Jadi benar ya, Mas Arsen memang tidak setuju nikah ini. Semua orang juga tahu kalau bukan karena Pak Hendra, mana mungkin ada tawa kecil. Kasihan si cantik tapi tetap saja orang desa. Alia membeku tangannya yang tadi hendak bergerak perlahan turun. Dadanya terasa kosong, tidak perlu mendengar lebih banyak. Semua sudah cukup jelas. Bukan hanya yang tidak diinginkan. Ternyata seluruh rumah ini juga tahu. Sore itu langit, Rembang tampak mendung. Awan menggantung rendah membuat halaman rumah Mahendra terlihat lebih sun biasanya. Alia Rahmawati duduk di teras belakang tepat di depan kolam ikan yang airnya tenang tanpa riak. Jemarinya memainkan tasbih kecil yang ia bawa dari rumah ibunya. Gerakannya pelan berulang. Seolah mencoba menenangkan sesuatu yang sejak pagi tidak berhenti mengganggu pikirannya. Suara-suara dari dapur siang tadi masih terngiang jelas. Kasihan sih, tapi tetap saja orang desa. Mas Arsen memang tidak setuju. Alia menarik napas panjang. Selama ini ia selalu berusaha menerima. Ia tidak menuntut perhatian, meminta lebih. Ia hanya berharap aja sedikit ruang untuk bernapas sebagai seorang istri. Namun hari ini untuk pertama kalinya harapan itu terasa seperti sesuatu yang terlalu jauh. Langkah kaki terdengar dari arah depan. Alia menoleh. Mobil Arsen baru saja masuk ke halaman. Lelaki itu turun dengan map kerja di tangannya. Wajahnya tetap sama seperti biasa. Tenang, tertutup dan sulit dibaca. Alia berdiri flex. Entah kenapa setiap kali Arsen pulang selalu ada harapan kecil yang muncul. Meski ia sendiri tahu, harapan itu hampir selalu berakhir sama. Arsen berjalan mendekat. Langkahnya terhenti ketika melihat Al berdiri di teras. "Kamu sakit?" "Tidak." Arsen menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Sorot matanya tidak berubah, tetapi jelas ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Wajah Alia tidak pucat, namun ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Angin sor lewat di antara mereka membawa suasana yang terasa semakin berat. Dan entah dari mana datangnya keberanian itu, Alia akhirnya membuka suara. "Semua orang di rumah ini tahu ya." Kalimatnya pelan hampir seperti bisikan. "Kalau Bapak tidak pernah mau menikahi saya." Udara seakan berhenti. Arsen tidak langsung menjawab. Tatapannya tertahan pada wajah Al yang kini berusaha tetap tenang, meski matanya mulai kehilangan kekuatan. Pertanyaan itu tidak keras, tidak menuduh, namun justru karena itu terasa jauh lebih dalam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Alia menggenggam ujung bajunya sendiri menunggu. Akhirnya Arsen menjawab, "Iya." Satu kata, pendek jelas, tanpa penjelasan, namun cukup untuk menghancurkan semua kemungkinan yang sempat Alia bangun diam-diam di dalam hatinya. Alia mengangguk pelan. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada tangisan. Ia hanya menunduk berusaha menahan sesuatu yang mulai memenuhi dadanya. "Saya mengerti sekarang," katanya lirih, namun suaranya terlalu pelan untuk benar-benar terdengar sebagai keyakinan. Ia berbalik perlahan. Langkahnya tetap tenang saat masuk ke dalam rumah, namun tepat saat ia melewati ambang pintu, pandangannya mulai kabur. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa suara, tanpa isak. Di belakangnya, Arsenan masih berdiri di tempat yang sama. Tangannya yang memegang map kerja mengencang tang. Rahangnya menegang. Meski wajahnya tetap terlihat datar, ia tidak memanggil, tidak menahan. Namun matanya mengikuti langkah Alia sampai perempuan itu benar-benar menghilang di balik lorong. Untuk pertama kalinya ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Bukan karena pertanyaan itu, tetapi karena cara Alia mengatakannya. Tidak ada tuntutan, tidak ada kemarahan, hanya penerimaan yang terasa terlalu sunyi. Malam itu suasana rumah kembali seperti biasa, tenang, rapi dan tanpa suara. Namun bagi Alia ada sesuatu yang berubah. Ia tetap menjalankan rutinitasnya, bangun lebih pagi, merapikan kamar, menjawab dengan sopan setiap kali diajak bicara. Tidak ada yang terlihat berbeda dari luar, namun di dalam dirinya perlahan ia mulai membangun jarak, bukan arena benci, tetapi karena ia mulai belajar menjaga hatinya sendiri. Ia tidak lagi berdiri di teras saat Arsen pulang. Ia tidak lagi menunggu di meja makan. Bahkan saat mereka berada di ruangan yang sama, Alia lebih sering memilih diam. Diam yang rapi, diam yang sopan, namun tidak lagi membuka ruang. Perubahan itu kecil, namun cukup jelas, dan Arsen menyadarinya. Ia melihat Alia tidak lagi mencari keberadaannya. Ia melihat perempuan itu tidak lagi menunggu. Ia melihat ada sesuatu yang perlahan menjauh. Bagi orang lain itu mungkin hal biasa. Namun bagi Arsen yang terbiasa membaca detail dalam pekerjaan, perubahan kecil itu justru terasa paling mengganggu. Untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Bukan kemarahan, bukan penolakan, tetapi kehilangan atas sesuatu yang bahkan belum sempat ia pahami.
Dan tanpa mereka sadari sejak sore itu, jarak di antara mereka tidak lagi hanya diciptakan oleh satu orang. Sejak sore itu, suasana di rumah Mahindra tidak benar-benar berubah, tetapi juga tidak pernah kembali sama. Alia Rahmawati tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bangun lebih pagi, merapikan kamar, membantu hal-hal kecil yang diizinkan. Ia tetap menjawab dengan sopan, tetap menunduk ketika berbicara. Namun, ada satu hal yang perlahan menghilang, harapan. Ia tidak lagi menunggu suara mobil di sore hari, tidak lagi berdiri di teras, tidak lagi mencari sosok Arsen di antara langkah-langkah yang terdengar di rumah besar itu. Semua dilakukan seperti rutinitas, tenang, rapi, tetapi kosong dan Arsen menyadarinya. Ia melihat perubahan itu dalam hal-hal kecil. Cara Alia menjawab lebih singkat, cara perempuan itu tidak lagi berusaha membuka percakapan, cara ia duduk di meja makan tanpa benar-benar hadir. Semuanya terlihat biasa. Namun, justru itu yang membuatnya terasa berbeda. Pagi itu hujan turun tipis sejak subuh. Jalanan di depan rumah tampak basah, memantulkan cahaya langit yang kelabu. Rumah Mahendra sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat datang untuk menjenguk Hendra Mahendra yang kondisinya belum sepenuhnya stabil. Para pekerja rumah mondar-mandir menyiapkan minuman dan makanan ringan. Alia membantu menata gelas di ruang tengah. Gerakannya pelan dan hati-hati. Meski buruk Mini beberapa kali mengatakan itu bukan tugasnya, ia tetap ingin melakukan sesuatu. Jika terlalu lama diam, pikirannya akan kembali ke hal yang sama. Saat ia sedang merapikan nampan, suara mobil terdengar dari depan. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya bersama istrinya masuk ke ruang tamu. Mereka adalah kerabat jauh keluarga Mahendra. Al menyambut dengan sopan, menunduk ringan lalu menyiapkan teh. Ia bergerak tenang menjaga sikapnya seperti yang ini ia lakukan. Namun saat ia hendak kembali ke dapur, langkahnya terhenti di dekat pintu yang tidak tertutup rapat. Suara percakapan dari dalam terdengar cuk sebelas. Arsen masih belum berubah juga ya? Suara pria itu terdengar pelan namun jelas. Maksudnya, tanya istrinya, dari dulu keras kepala soal Selin, sekarang juga masih dingin begini. Nama itu membuat langkah Alia berhenti. Selin. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Buruk Mini menjawab lebih pelan, seolah tidak ingin percakapan itu terdengar keluar. Itu sudah masa lalu. Masa lalu buat kita mungkin, sahut pria itu. Tapi belum tentu buat Arsen. Alia menahan napas. Tangannya yang memegang nampan terasa sedikit gemetar. Ia tidak tahu siapa Selin. Namun cara tamu-tamu itu disebut membuat dadanya terasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Tetapi kini sudah terlanjur masuk ke dalam pikirannya. Tanpa sengaja sendok kecil di atas nampan bergeser dan jatuh menimbulkan suara pelan. Percakapan di dalam langsung terhenti. Alia buru-buru mengambil sendok itu lalu masuk ke ruang tamu dengan wajah yang tetap dijaga. Ia meletakkan teh di atas meja, menunduk sopan, lalu keluar kembali tanpa berkata apa-apa. Namun begitu sampai di lorong, langkahnya melambat. Pikirannya tidak bisa lepas dari satu nama. Selin, siapa dia, seberapa penting dirinya dalam hidup Arsen, dan kenapa semua orang berbicara tentangnya, seolah itu adalah sesuatu yang besar. Sepanjang siang, nama itu terus terngiang di kepalanya. Alia tidak berani bertanya. Ia tahu posisinya. Ia bukan seseorang yang berhak menuntut penjelasan. Namun rasa penasaran itu tidak bisa ia hindari. Sore harinya ia membawa semangkuk bubur ke kamar Hendra Mahendra. Lelaki tua itu duduk bersandar di ranjang. Tubuhnya terlihat lemah tetapi matanya masih tajam-jam dan penuh perhatian. Taruh sini, Alia, katanya lembut. Alia menaruh mangkuk di meja kecil lalu membantu mengatur bantal di punggungnya. Kamu capek? Tanya beliau. Alia menggeleng pelan. Tidak, Pak. Lelaki itu tersenyum tipis. Wajahmu tidak bisa bohong. Alia terdiam. Ia tidak pandai menyembunyikan perasaan di depan orang yang berbicara dengan tulus. Beberapa detik hening, hujan kembali turun di luar jendela, dan tanpa benar-benar direncanakan, pertanyaan itu keluar. Pak Selin itu siapa? Wajah Hendra Mahendra langsung berubah. Tangannya yang hendak mengambil sendok terhenti. Kamu dengar dari mana? Tanya pelan. Tadi dari tamu di depan. Lelaki itu terdiam cukup lama, pandangan matanya sedikit menjauh, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Itu cerita lama, katanya, akhirnya tidak perlu dipikirkan. Jawaban itu sederhana, namun justru terasa seperti menutup sesuatu yang jauh lebih besar. Alia menunduk pelan, ia tidak melanjutkan pertanyaan, namun di dalam hatinya, rasa penasaran itu tidak hilang, justru semakin jelas. Dan tanpa ia sadari sejak nama itu disebut, ia mulai mengerti bahwa jarak antara dirinya dan Arsen mungkin bukan hanya karena pernikahan tanpa cinta,
tetapi karena seseorang yang belum benar-benar pergi. Sejak nama itu muncul ada sesuatu yang tidak lagi sama di dalam diri Alia Rahmawati. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Tetap bangun lebih pagi, tetap membantu hal-hal kecil, tetap menjawab dengan sopan setiap kali diajak bicara. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Nama itu terus kembali selin. Bukan arena ia ingin memikirkannya, tetapi karena setiap kali ia melihat Arsen, cara lelaki itu diam. Cara ia menjaga jarak semuanya terasa seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Malam itu setelah semua pekerjaan rumah selesai, Alia masuk ke kamar utama lebih awal. Lampu kamar belum dinyalakan sepenuhnya. Hanya cahaya redup dari lampu meja yang menerangi sebagian ruangan. Ia duduk di tepi ranjang. Jemarinya saling menggenggam di pangkuan. Pikirannya penuh. Ia tahu seharusnya ia tidak bertanya. Ia tahu batasnya. Ia tahu dirinya bukan seseorang yang bisa menuntut. Namun ada hal-hal yang terlalu sulit untuk terus dipendam. Pintu kamar terbuka. Arsen masuk dengan langkah seperti biasa. Tenang teratur tanpa suara berlebihan. Ia masih mengenakan kemeja kerja. Lengan bajunya sedikit dilipat menunjukkan tanda hari yang panjang. Alia berdiri pelan. Untuk beberapa detik mereka hanya saling diam. Arsen berjalan ke arah meja, meletakkan ponsel dan jam tangannya. Ia belum menatap Alia. Dan justru karena itulah Alia akhirnya berbicara. Pak, suara itu pelan. Namun cukup untuk membuat Arsen berhenti. Ia menoleh. Ada yang ingin saya tanyakan? Tatapan mereka bertemu. Alia tidak pernah terbiasa dengan sorot mata itu tenang, tetapi seperti bisa melihat lebih jauh dari yang diucapkan orang lain. Beberapa detik hening, namun kali ini Alia tidak mundur. Selin itu siapa? Ruangan terasa berubah dalam sekejap. Arsens tidak langsung menjawab. Tatapannya tertahan pada wajah Alia. Tidak marah, tidak juga terkejut berlebihan. Namun, ada sesuatu yang jelas berubah. Rahangnya mengeras sedikit. Seolah satu kata itu menyentuh bagian yang selama ini ia jaga rapat. Siapa yang menyebut nama itu? Tanyanya akhirnya suaranya rendah. Alia menahan nas tadi siang saya tidak sengaja mendengar dari tamu. Arsenan memejamkan mata sepersekian detik, lalu menarik napas pelan. Ia berjalan beberapa langkah ke arah jendela membelakangi Alia. Hening suasana itu terasa lebih berat daripada saat mereka tidak saling bicara. Alia hampir menyesal telah bertanya. Namun sebelum dia sempat menarik kata-katanya, Arsen akhirnya berbicara dia seseorang dari masa lalu saya. Kalimat itu singkat terlalu singkat untuk sesuatu yang terasa begitu besar. Alia menunggu dan setelah beberapa detik, Arsen melanjutkan tanpa menoleh. Saya hampir menikah dengannya. Dunia Alia terasa berhenti sejenak. Ia tidak bergerak, tidak berbicara. Namun kata-kata itu masuk dengan jelas dan menetap. Hampir menikah. Bukan sekadar seseorang, bukan sekadar kenangan, tetapi seseorang yang hampir menjadi seperti dirinya sekarang. Alia menunduk pelan, dadanya terasa penuh. Tetapi ia tidak tahu harus memberi nama apa pada perasaan itu. Kenapa tidak jadi? Tanyanya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Arsan tidak langsung menjawab, ia tetap berdiri menghadap jendela. Cahaya dari luar hanya membentuk siluet tubuhnya. Karena dia pergi, jawaban itu terdengar datar. Namun, ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa disembunyikan bukan sekadar fakta, tetapi luka. Alia mengangkat wajah sedikit. Pergi. Arsen akhirnya menoleh. Tatapannya lebih berat dari sebesar dan sejak hari itu, lanjutnya pelan hidup saya berubah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada cerita panjang namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Alia menggenggam ujung bajunya. Ia ingin bertanya lebih banyak. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu apakah perasaan itu masih ada. Namun dari cara Arsen berdiri saja, ia tahu satu hal, lelaki itu belum selesai dengan masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar mengerti sesuatu yang sebelumnya hanya ia rasakan semar. Masalah di antara mereka bukan hanya tentang pernikahan tanpa cinta, tetapi tentang seseorang yang masih tinggal diam-diam di hati suaminya. Alia menarik napas pelan. Terima kasih sudah menjawab, katanya lirih. Ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik lalu berjalan menuju sisi ranjang. Gerakannya tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang baru saja menerima kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Arsen tetap berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti langkah Alia. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia melihat jarak itu dengan jelas. Bukan hanya jarak yang ia ciptakan, tetapi jarak yang kini juga mulai dibangun oleh Alia. Dan entah kenapa hal itu terasa jauh lebih sulit untuk diabaikan.
Sejak malam pengakuan itu, Allah berhenti berharap terlalu banyak. Ia tidak lagi mencoba memahami masa lalu Arsen lebih dalam. Bukan karena ia tidak ingin tahu, tetapi karena ia mulai sadar. Ada bagian dari hati lelaki itu yang tidak bisa ia jangkau. Tidak peduli seberapa pelan ia melangkah. Hari-hari berjalan seperti sebelumnya, tenang, rapi, sunyi. Alia tetap menjalankan perannya sebagai istri. Ia mengurus hal-hal kecil di rumah, membantu sebanya dan memastikan tidak ada yang bisa menjadi alasan orang lain memandangnya lebih rendah. Namun perlahan tubuhnya mulai terasa berbeda. Awalnya hanya pusing ringan di pagi hari. Alia mengira itu karena ia kurang tidur. Beberapa malam terakhir, ia memang sulit memejamkan mata. Setiap kali berbaring, pikirannya justru dipenuhi hal-hal yang ingin ia lupakan. Tentang pernikahannya, tentang Arsan, tentang nama yang terus berputar di kepalanya lalu rasa mual itu datang. Di 2 hari pertama, Alia masih mencoba mengabaikannya. Ia tetap turun ke dapur, tetap menyiapkan air hangat untuk Hendra Mahendra, tetap tersenyum saat Buruk Mini menanyakan keadaannya. Namun tubuhnya semakin lemas. Bau tumisan yang biasanya biasa saja kini terasa menyengat. Aroma kopi yang diseduh di pagi hari mendadak membuat perutnya bergejolak. Pagi itu langit terembang cerah setelah hujan semalaman. Alia berdiri di dapur membantu menyiapkan sarapan. Tangannya memegang mangkuk dengan hati-hati, namun pandangannya mulai terasa kabur. Suara panci, langkah kaki, percakapan pelan, semua terdengar menjauh. Ia mencoba meraih meja di sampingnya, namun jemarinya dah sempat menggenggam kuat. Tubuhnya limbung, mangkuk di tangannya terjatuh, pecah di lantai. Dan dalam hitungan detik dunia di sekitarnya menghilang. Alia, suara Buruk Mini terdengar panik. Langkah kaki berlarian memenuhi dapur. Beberapa asisten rumah tangga mendekat mencoba membantu. Alia sudah terbaring di lantai. Wajahnya pucat, matanya tertutup. Rumah yang biasanya tenang mendadak dipenuhi kegelisahan. Cepat siapkan mobil. Perintah Buruk Mini tegas. Tak butuh waktu lama, Alia sudah dibawa keluar rumah. Sopir menyalakan mesin. Mobil melaju cepat menuju klinik terbaik di kota itu. Di dalam mobil, suasana tegang. Buruk Mini memegang tangan Alia. Sesekali memanggil namanya pelan, namun tidak ada jawaban. Di tempat lain, Arsen Mahendra sedang berada di ruang rapat. Beberapa kepala bagian duduk di sekeliling meja, membahas jadwal produksi yang semakin padat menjelang musim panen laut. Arsen berdiri di ujung meja menjelaskan sesuatu dengan suara tenang seperti biasa. Ponselnya bergetar. Ia melirik sekilas. Nama Buruk Mini. Arsenan biasanya tidak suka diganggu saat rapat, namun entah kenapa kali ini ia langsung mengangkatnya. Ya, suara di seberang terdengar tergesa, Nyonya pingsan di dapur. Sekarang dibawa ke klinik. Kalimat itu belum selesai sepenuhnya. Arsen sudah berdiri tegak, kursinya terdorong ke belakang dengan suara keras. Semua orang di ruangan terdiam. Rapat ditunda, katanya singkat. Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia sudah berjalan keluar. Langkahnya cepat, tidak seperti biasanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak peduli pada hal lain selain satu hal. Arsen tiba di klinik dengan napas yang masih belum sepenuhnya teratur. Langkahnya langsung menuju ruang periksa. Di luar ruangan, Buruk Mini duduk dengan wajah cemas. "Bagaimana?" tanya Arsen cepat. "Masih diperiksa, Pak?" Arsen menoleh ke pintu yang tertutup. Jarinya mengepal tanpa sadar. Ia tidak suka menunggu, terlebih ketika ia tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa menit terasa lebih lama dari biasanya. Akhirnya pintu terbuka. Seorang dokter perempuan keluar dengan ekspresi tenang. "Keluarganya siapa?" tanyanya. "Saya suaminya." Dokter mengangguk. Istrinya tidak apa-apa. Hanya kelelahan dan kondisi tubuhnya sedang sensitif. Arsan menarik napas sedikit lega. Namun dokter itu belum selesai. "Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan." Arsenan menatapnya. Sorot matanya berubah. "Selamat," kata dokter itu pelan. "Istri Anda hamil." Waktu terasa berhenti. Arsen tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong untuk sesaat. Bukan karena tidak mengerti, tetapi karena ia tidak pernah membayangkan ini akan datang secepat ini. "Anda yakin?" tanyanya. Akhirnya dokter tersenyum tipis. "Sangat yakin, masih awal, jadi harus dijaga." Kata-kata berikutnya terdengar samar. Tentang makanan, tentang istirahat, tentang emosi. Namun satu kata itu sudah cukup memenuhi seluruh pikirannya. Hamil. Dan tanpa ia sadari sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Kata itu masih menggantung di udara, bahkan setelah dokter selesai menjelaskan semuanya hamil. Bagi sebagian orang itu adalah kabar bahagia, sebuah awal, sebuah harapan baru. Namun bagi Arsen Mahendra, kata itu datang bersama sesuatu yang tidak ia kenali sepenuhnya. Ia berdiri beberapa detik di depan ruang periksa, seolah berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Tatapannya kosong, tetapi pikirannya bergerak cepat. Alia hamil. Tanpa menunggu lebih lama, ia mendorong pintu ruang periksa. Di dalam, Alia Rahmawati sudah sadar.
Ia berbaring di ranjang, wajahnya masih pucat, hijabnya dirapikan seadanya oleh perawat. Matanya sedikit bingung saat melihat Arsen berdiri di dekat pintu. Biasanya lelaki itu tidak akan datang secepat ini. Arsen melangkah masuk perlahan. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di samping ranjang, menatap Alia tanpa berkata apa-apa. Seolah ia sedang menimbang sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Dokter bilang kamu harus dijaga. Ucapnya akhirnya suaranya lebih rendah dari biasanya. Alia menatapnya pelan. Saya kenapa? Arsen terdiam sejenak. Ada jeda kecil sebelum ia mengucapkannya, kamu hamil. Dunia Alia terasa berputar sejenak, matanya melebar, napasnya tertahan. Hamil, ulangnya pelan. Hampir tidak percaya pada kata yang baru saja ia dengar. Tangannya perlahan bergerak menyentuh perutnya sendiri. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun kini ia tahu ada sesuatu di sana, sesuatu yang hidup. Air matanya langsung menggenang. Bukan tangis sedih, bukan pula tangis bahagia sepenuhnya. Ada banyak hal yang datang bersamaan, terkejut, takut, bingung, dan satu rasa hangat yang belum sempat ia beri nama. Arsen memperhatikan semuanya dalam diam. Untuk pertama kalinya, sejak mereka menikah, ia menarik kursi dan duduk di sisi ranjang Alia. Jarak di antara mereka tidak lagi sejauh biasanya. Ia tidak pandai menenangkan, tidak terbiasa memilih kata-kata lembut. Namun saat melihat Alia menyeka air matanya sendiri, tangannya bergerak lebih dulu dari pikirannya. Ia menyodorkan sapu tangan. Alia menatap benda itu beberapa detik sebelum menerimanya. Ujung jari mereka sempat bersentuhan. Singkat namun cukup untuk membuat keduanya terdiam. Perjalanan pulang terasa berbeda. Arsen tidak membiarkan Alia duduk di depan. Ia memintanya duduk di kursi belakang, lebih nyaman, lebih aman. Sopir diminta mengemudi pelan. Sepanjang perjalanan tidak banyak kata yang diucapkan, namun kali ini diamnya tidak sama seperti sebelumnya. Setidaknya tidak sepenuhnya kosong. Sesampainya di rumah, perubahan itu langsung terasa. Arsen memanggil Buruk Mini dan menyampaikan beberapa hal dengan nada yang tidak bisa ditawar. Jangan biarkan Alia terlalu lama di dapur. Makanan harus diperhatikan, lantai dan tangga harus selalu bersih. Jadwal kontrol ke dokter disusun. Para pekerja rumah saling berpandangan. Bos mereka yang biasanya tidak pernah ikut campur hal-hal seperti ini kini justru memperhatikan detail kecil. Alia berdiri di samping, memperhatikan semuanya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Arsen kemudian mengantarnya sampai ke kamar. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak di dekat pintu. Kalau kamu butuh apa-apa, katanya singkat. Bilang ke saya, jangan dipendam. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Pintu tertutup dan untuk beberapa detik, Alia tetap berdiri di tempatnya seperti mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu suasana kamar terasa berbeda. Alia duduk di atas ranjang, memegang segelas susu hangat yang tadi diberikan Buruk Mini. Tangannya masih terasa dingin, namun pikirannya jauh lebih sibuk. Iya, hamil, kata itu masih terasa asing. Namun perlahan ia mulai menyadari satu hal. Ia tidak lagi sendirian, di dalam dirinya ada kehidupan lain yang bergantung padanya. Perlahan tangannya kembali menyentuh perutnya. Gerakan sederhana, namun terasa sangat berarti. Di sisi lain ruangan, Arsen tidak masuk ke ruang kerja seperti biasanya. Ia duduk di kursi dekat meja diam. Sesekali menatap ke arah Alia. Tatapannya masih kaku. Namun kini ada sesuatu yang berbeda, lebih hati-hati, lebih memperhatikan. Alia menyadarinya dan justru karena itu hatinya terasa semakin tidak tenang. Perhatian itu datang tiba-tiba, terlalu cepat, terlalu berbeda dari sebelumnya. Ia ingin merasa hangat, ingin percaya, namun di saat yang sama ada pertanyaan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Apakah semua ini karena dirinya atau karena anak yang sedang ia kandung? Alia menunduk pelan, tangannya menggenggam gelas lebih erat. Malam itu, untuk pertama kali sejak pernikahan mereka, jarak di antara Alia dan Arsen memang sedikit berkurang. Namun bersamaan dengan itu muncul sesuatu yang baru, keraguan. Dan tanpa mereka sadari keraguan itu akan tumbuh seiring dengan kehidupan kecil yang sedang berkembang di dalam diri Alia. Keraguan itu tidak langsung hilang. Ia tinggal di dalam hati Alia Rahmawati pelan, namun pasti mengikuti setiap perubahan kecil yang terjadi sejak hari itu. Kabar kehamilan membawa sesuatu yang baru ke dalam rumah Mahendra. Bukan hanya bagi Alia, tetapi bagi semua orang. Suasana rumah yang sebelumnya terasa dingin kini mulai berubah. Tidak banyak, tetapi cukup untuk disadari. Para pekerja rumah menjadi lebih hati-hati saat berjalan. Lantai selalu dibersihkan lebih cepat. Tangga dijaga agar tidak licin. Buruk Mini yang biasanya berbicara seperlunya kini sesekali bertanya, Alia mau makan apa hari ini? Perubahan itu terasa asing, namun yang paling berbeda adalah Arsen. Ia tidak tiba-tiba menjadi pria yang hangat. Ia masih sedikit bicara, masih menjaga jarak dalam banyak hal.
Namun kini ia mulai memperhatikan dengan cara yang tidak biasa. Ia tahu jam berapa Alia biasanya mulai merasa mual. Ia tahu makanan apa yang bisa membuatnya tidak nyaman. Ia tahu kapan Alia terlihat lelah. Bahkan sebelum perempuan itu mengatakannya, hal-hal kecil namun terlalu jelas untuk diabaikan. Pagi itu, udara terasa segar setelah suhan semalaman. Embun masih menempel di daun-daun taman belakang. Alia berjalan pelan di jalur batu kecil, langkahnya hati-hati. Di sampingnya Arsen berjalan dengan ritme yang disesuaikan. Ia mengenakan kemeja kerja, lengan digulung sampai siku. Seperti biasa, rapi dan sederhana. Pusing, tanyanya singkat. Alia menggeleng. Tidak. Kalau capek bilang, Alia hanya mengangguk. Percakapan itu singkat namun cukup untuk membuat suasana terasa berbeda. Mereka berjalan berdampingan tanpa benar-benar dekat, tetapi juga tidak lagi sejauh sebelumnya. Sesekali Arsen melirik sekilas, memastikan, menjaga tanpa kata-kata yang berlebihan. Namun justru karena itu hati Alia terasa semakin tidak tenang. Ia ingin merasa nyaman. Ia ingin percaya bahwa perubahan ini nyata. Namun setiap kali ia hampir yakin, pertanyaan itu kembali. Apakah ini karena dirinya atau karena anak yang sedang ia kandung? Siang itu hujan turun lagi. Angin dari arah laut membuat jendela kamar sedikit bergetar. Alia duduk di dekat ranjang melipat pakaian kecil yang diam-diam dibelikan buruk mini. Kainnya lembut, kecil dan entah kenapa membuat dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Itu kamar terbuka, Arsen masuk membawa kantong dari apotek dan sebuah kotak makanan. Ia tidak banyak bicara, langsung meletakkan semuanya di meja. Kamu tadi muntah lagi, tanyanya Alia sedikit terkejut. Iya, sedikit. Dokter bilang kalau sering minum ini setelah makan. Arsen mengeluarkan obat satu persatu, membaca aturan pakai lalu menatanya rapi di meja. Gerakannya serius seperti sedang menangani sesuatu yang penting. Alhatikannya dalam diam. Bawa makanan apa? Tanyanya pelan. Bubur ayam yang kemarin kamu bilang enak. Terdiam. Ia ingat itu hanya kalimat kecil yang ia ucapkan tanpa sengaja. Ia tidak menyangka Arsen mengingatnya. Arsen membuka kotak makanan, menuangkannya ke dalam mangkuk. Asap tipis naik membawa aroma hangat ke seluruh ruangan. Makan dulu, katanya. Saya bisa sendiri, saya tahu, jawabnya singkat. Tapi makan sekarang. Nada suaranya tetap datar. Namun kali ini tidak terasa jauh, Alia mulai makan perlahan. Arsen duduk di kursi dekat meja, tidak bermain ponsel, tidak pergi. Ia hanya diam memperhatikan. Dari luar pemandangan itu terlihat seperti sesuatu yang sederhana. Seorang suami yang menjaga istrinya. Namun di dalam hati Alia semuanya tidak sesederhana itu. Perhatian yang datang terlambat seringkali lebih sulit diterima daripada sikap dingin yang sudah jelas sejak awal. Menjelang maghrib, hujan mulai reda. Arsen dipanggil oleh asistennya untuk membahas pekerjaan yang tertunda. Ia keluar dari kamar dan menuju ruang kerja. Pintu tidak tertutup sepenuhnya. Alia yang hendak mengambil air hangat melewati lorong itu tanpa sengaja. Langkahnya terhenti. Suara Arsen terdengar dari dalam. Pastikan jadwal kontrol bulan depan tidak bentrok. Suara asistennya samar menjawab, lalu Arsen melanjutkan lebih tegas. Saya tidak mau ada kelalaian. Kondisi kehamilannya harus dijaga. Alia diam. Yang penting anak itu lahir sehat. Kalimat itu sederhana, wajar. Tidak salah. Namun bagi Alia kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di tempat yang paling sensitif. Yang penting anak itu bukan dirinya, bukan mereka. Al menunduk. Tangannya yang memegang gelas perlahan mendingin. Ia berdiri cukup lama di sana tanpa bergerak, tanpa suara. Sampai akhirnya ia berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Malam itu ia makan lebih sedikit dari biasanya. Ketika Arsen kembali dan melihat makanan di nampan masih tersisa, ia langsung menyadarinya. Kenapa tidak dihabiskan? Alia tidak menatapnya. Sudah kenyang, kamu harus makan cukup. Saya bilang sudah kenyang. Nada suaranya tetap pelan namun kali ini tertutup. Arsen menatapnya beberapa saat. Kamu marah? Alia menggeleng. Tidak. Kalau begitu, kenapa begini? Alia mengangkat wajah, matanya tidak tajam, tidak marah. Namun justru itu yang membuat pertanyaannya terasa lebih dalam. Bapak perhatian ke saya, karena saya istri Bapak. Ia berhenti sejenak atau karena saya sedang mengandung anak Bapak? Arsen tidak langsung menjawab. Dan dalam kehingan itu Alia sudah mulai memahami jawabannya. Keheningan setelah pertanyaan itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Alia Rahmawati tidak mengalihkan pandangan. Ia menatap Arsen dengan tenang, bukan menuntut, bukan pula menekan. Namun justru ketenangan itu membuat suasana terasa semakin sulit untuk dihindari. Arsen berdiri beberapa langkah darinya. Untuk pertama kalinya, sejak mereka menikah ia tidak langsung memiliki jawaban. Bukan karena tidak ingin menjawab, tetapi karena ia sendiri belum benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Saya cuma ingin kalian baik-baik saja. Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana, logis, tidak salah, namun tidak cukup.
Alia menunduk pelan, kata kalian terdengar jelas di telinganya. Bukan kamu, bukan kita. Ada jarak di dalam satu kata itu yang tidak bisa ia abaikan. Saya mengerti, jawab Alia lir. Namun suaranya tidak membawa keyakinan. Arsen mengerutkan kening tipis. Tidak. Kamu tidak mengerti. Alia mengangkat wajahnya lagi. Matanya tetap lembut. Tetapi ada sesuatu yang tidak lagi sama di dalamnya. Kalau kau begitu bantu saya mengerti. Arsen terdiam. Kalimat itu sederhana, namun untuk pertama kalinya Alia tidak lagi berbicara dari tempat yang penuh harapan, melainkan dari tempat yang lelah. Wajahnya tenang, tidak menangis, tidak marah, dan justru itu yang membuat Arsen merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa detik berlalu tidak ada jawaban. Akhirnya Arsen berkata pelan, saya tidak pandai menjelaskan. Tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Saya sudah tahu itu dari malam pertama. Kalimat itu membuat Arsen terdiam lebih lama. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin menjelaskan bahwa sejak Alia hamil, ia mulai pulang lebih cepat. Bukan hanya karena kewajiban. Bahwa rumah terasa berbeda ketika Alia ada. Bahwa ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Namun semua itu tidak pernah benar-benar keluar dalam bentuk kata. Dan kini semuanya terasa terlambat. Alia tidak menunggu. Ia tidak melanjutkan pertanyaan. Ia hanya berbalik perlahan, lalu berbaring di sisi ranjang membelakangi Arsen. Gerakannya tenang, persis seperti yang dulu sering dilakukan Arsen padanya. Lampu kamar diredupkan, hanya cahaya kecil yang tersisa di sudut ruangan. Arsen masih berdiri beberapa saat sebelum akhirnya duduk di kursi. Matanya tertuju pada punggung Alia yang kecil di balik selimut. Perempuan itu tidak bergerak, tidak bersuara. Namun justru itu yang membuat jarak di antara mereka terasa semakin nyata. Malam itu, Arsen tidak pergi ke ruang kerja. Ia tetap di kamar, namun untuk pertama kalinya, keberadaannya tidak membuat ruangan terasa lebih dekat. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara tinggi, tidak ada hal yang terlihat rusak dari luar. Namun di dalamnya semuanya berubah. Tidak lagi berbicara lebih dari yang perlu. Ia tetap menjawab jika ditanya, tetap menjalankan rutinitasnya, tetap menjalani pemeriksaan kandungan dengan tertib, namun ia berhenti berharap. Ia berhenti menafsirkan perhatian kecil sebagai tanda bahwa sesuatu sedang tumbuh. Ia berhenti mencari arti di balik tatapan Arsen, yang kadang lebih lama dari biasa. Semua itu kini ia anggap sebagai bagian dari tanggung jawab, tidak lebih. Pilihan itu membuatnya terlihat lebih tenang, namun sebenarnya jauh lebih sunyi. Arsen menyadari perubahan itu, dan kali ini perubahan itu tidak bisa ia abaikan. Pagi hari Al-Ba'atat lagi berdiri di depan pintu saat ia berangkat kerja. Sore hari perempuan itu tidak lagi menunggu di ruang tengah. Bahkan saat mereka berjalan di taman belakang, Alia hanya menjawab seperlunya lalu kembali diam, seolah ia sedang berjalan sendiri. Arsen tidak tahu bagaimana cara menembus diam seperti itu. Ia ingin bicara, namun setiap kali melihat wajah Al yang tenang dan sopan, semua kalimat terasa salah. Untuk pertama kalinya ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Bahwa luka tidak selalu datang dari kata-kata kasar. Ada luka yang justru tumbuh dari sesuatu yang tidak pernah diberi nama. Dan kini luka itu justru ada di antara mereka tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas. Namun cukup kuat untuk menjauhkan dua orang yang berdiri di tempat yang sama. Keinginan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di antara Alia Rahmawati dan Arsenan Mahendra. Mengisi ruang-ruang kecil yang dulu masih memiliki harapan untuk diisi oleh sesuatu yang lain. Namun kini keinginan itu terasa disengaja. Alia tidak lagi mencoba melawan. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap. Ia memilih diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia mulai mengerti. Tidak semua hal bisa dipaksakan untuk tumbuh, terutama jika tanahnya sendiri belum siap menerima. Hari-hari berjalan rapi, terlalu rapi. AA tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun lebih pagi, memastikan segala sesuatu di kamar tertata dengan baik. Ia tetap menemani sarapan, tetap menjaga sikapnya di depan buruk Mini dan para pekerja rumah. Tidak ada yang berubah dari luar, namun jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda. Alia tidak lagi berdiri di depan pintu saat Arsen berangkat kerja. Ia tidak lagi menunggu di ruang tengah ketika suara mobil masuk ke halaman. Ia tetap ada di rumah itu, tetapi tidak lagi mencari keberadaan seseorang di dalamnya. Pagi itu matahari bersinar lembut. Setelah beberapa hari hujan, Alia duduk di dekat jendela kamar membuka buku kecil tentang kehamilan yang diberikan dokter. Halaman
Demi halaman ia baca dengan pelan, berusaha memahami perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Tangannya sesekali menyentuh perutnya masih belum terlihat jelas. Namun ia tahu kehidupan itu ada dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia mulai merasa memiliki sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya. Bukan status, bukan peran, tetapi sesuatu yang hidup dan bergantung padanya. Di luar kamar, langkah Arsan terdengar. Ia baru saja pulang. Biasanya suara itu akan membuat Alia tanpa sadar menoleh. Namun kali ini ia tetap duduk, matanya tidak beranjak dari buku. Pintu kamar terbuka, Arsen masuk. Tatapannya langsung menemukan Alia di dekat jendela. Beberapa detik ia hanya berdiri memperhatikan. Alia, perempuan itu, mengangkat wajah ia. Jawabannya singkat, sopan, namun datar. Arsan berjalan mendekat beberapa langkah. Kamu belum makan? Sudah. Minum vitaminnya? Al mengangguk. Sudah. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada lanjutan, tidak ada usaha untuk memperpanjang. Alia kembali menunduk, membuka halaman berikutnya. Arsan berdiri di tempatnya beberapa detik lebih lama. Ia bisa merasakan perubahan itu. Cara Alia menjawab, cara ia tidak lagi menunggu, cara ia tidak lagi membuka ruang. Semua terasa berbeda. Dan entah kenapa perubahan itu justru membuat Arsan merasa tidak nyaman. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Alia mulai lebih sering menyibukkan dirinya. Ia membantu hal-hal kecil di dapur belakang. Ia belajar membuat beberapa menu sederhana yang dianjurkan dokter. Ia bahkan mulai menyulam kain kecil untuk keperluan bayi nanti. Tangannya selalu bergerak, seolah jika ia berhenti, pikirannya akan kembali ke tempat yang tidak ingin ia datangi. Suatu siang, Buruk Mini memperhatikan Alia yang duduk di ruang tengah dengan benang dan kain kecil di tangannya. Kamu tidak capek? Tanya. Alia tersenyum tipis. Tidak, Bu. Lebih baik begini daripada diam. Buruk Mini mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda pada Alia. Bukan kelemahan tetapi keteguhan. Sore hari Arsen pulang lebih awal. Ia menemukan Alia di taman belakang duduk di bangku kecil menatap kolam ikan. Langkahnya melambat. Biasanya Alia akan berdiri saat melihatnya. Namun, kali ini tidak. Alia hanya menoleh sekilas. Bapak sudah pulang. Nada suaranya tetap sama tenang, namun tidak lagi hangat. Arsan mendekat. Kenapa di luar? Udara lebih henak. Jawaban singkat. Tidak ada ruang untuk percakapan lebih panjang. Arsan berdiri di samping bangku itu. Beberapa detik berlalu. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kehilangan kendali bukan dalam pekerjaan, bukan dalam keputusan, tetapi dalam sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih sulit, hubungan. Alia tidak lagi mencoba mendekat dan ia tidak tahu bagaimana cara menariknya kembali. Malam itu mereka berada di kamar yang sama. Namun, rasanya seperti dua dunia yang berbeda. Alia berbaring lebih dulu memunggungi Arsan. Tidak ada tangis, tidak ada suara. Namun jarak itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Arsan duduk di kursi cukup lama. Matanya tertuju pada punggung Alia. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, ia menyadari satu hal yang sederhana, tetapi terlambat, bahwa perhatian saja tak selalu cukup. Dan sekarang ketika ia mulai ingin memperbaiki sesuatu, perempuan itu justru memilih menjauh. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia sudah terlalu lelah untuk terus berharap. Jarak itu masih ada, tidak menghilang, tidak pula membaik. Ia justru menetap seperti sesuatu yang sudah diterima tanpa perlu dipertanyakan lagi. Auya Rahmawati tidak lagi mencoba mengubah keadaan. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, menjaga dirinya dan lebih banyak berdiam dalam dunia kecil yang kini hanya berisi dirinya dan kehidupan yang sedang tumbuh di dalamnya. Sementara Arsen mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehilangan. Bukan arena Alia pergi, tetapi karena perempuan itu masih ada, namun tidak lagi benar-benar bisa ia jangkau. Hari itu rumah Mahendra terasa lebih sepi dari biasanya. Siang menjelang sore, udara hangat bercampur dengan sisa hujan semalam. Alia duduk di ruang tengah, menyulam kain kecil dengan gerakan pelan. Benang itu bergerak mengikuti tangannya, rapi, teratur, seperti satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan. Suara mobil terdengar dari luar namun berbeda dari biasanya. Suara itu tidak diikuti langkah sopir atau pekerja rumah. Langkah yang terdengar justru ringan namun tegas. Alia mengangkat wajah. Beberapa detik kemudian seorang perempuan muncul di ambang ruang tengah. Perempuan itu tinggi anggun. Hijabnya tersusun rapi dengan bahan yang terlihat mahal, riasannya halus, tetapi cukup untuk mempertegas garis wajahnya yang tajam. Tatapannya langsung tertuju pada Alia, tenang, namun tidak ramah. Ini rumah Arsen Mahendra kan? Tanyanya.
Nada suaranya lembut, tetapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Alia berdiri perlahan. Iya, jawabnya sopan. Anda, perempuan itu tidak langsung menjawab. Tatapannya turun sebentar ke arah perut Alia lalu kembali naik ke wajahnya. Ada perubahan kecil di Cha seperti sesuatu yang baru saja ia sadari. Jadi kamu istrinya? Kalimat itu bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. Alia menahan napas sejenak. Saya Alia, jawabnya pelan. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya hangat. Selamu dia, nama itu jatuh begitu saja, namun efeknya langsung terasa. Dunia Alia seakan berhenti. Tubuhnya tidak bergerak, wajahnya tetap tenang, namun jari-jarinya perlahan mendingin. Nama yang selama ini hanya ia dengar dalam percakapan setengah tertutup, kini berdiri di hadapannya, nyata, hidup, dan jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Buru kemi yang baru keluar dari lorong belakang langsung terdiam saat melihat siapa yang datang. Mbak Selin, ucapnya pelan, jelas terkejut. Selin menoleh sekilas. Sudah lama ya Bu? Nada suaranya santai, terlalu santai untuk seseorang yang baru saja datang tanpa pemberitahuan. Buru Kimi mencoba menguasai diri. Maaf, Mbak, harusnya memberi kabar dulu. Saya tidak datang untuk bertamu lama, jawab Selin. Saya hanya ingin bertemu Arsen. Beliau masih di kantor. Selin balik menatap Alia. Lebih lama, lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak diucapkan. Lalu ia melangkah mendekat, tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membuat jarak di antara mereka terasa menipis. Saya dulu hampir menikah dengan suamimu. Kalimat itu diucapkan langsung tanpa ragu, tanpa basa-basi. Buru Kimi langsung menyela. Mbak Lin, cukup. Namun Selin tidak memedulikannya, matanya tetap pada Alia, seolah ingin melihat apakah perempuan di hadapannya akan goyah. Alia menelan ludah, dadanya berdegup lebih cepat, namun wajahnya tetap dijaga. Ia tidak ingin terlihat lemah. Kalau ada urusan dengan suami saya, katanya pelan, silakan menunggu atau menghubungi beliau langsung. Ada perubahan kecil di wajah Solin. Bukan marah, namun jelas ia tidak menyangka jawaban itu. Sebuah ketenangan yang tidak ia duga. Saya akan tunggu, jawabnya akhirnya. AA mengangguk lalu duduk kembali di tempatnya. Tangannya kembali memegang kain dan jarum. Namun kali ini benang itu tidak lagi bergerak dengan stabil. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan sunyi yang biasa, tetapi sunyi yang penuh ketegangan. Setiap detik terasa lebih panjang. Setiap napas terasa lebih berat. Alia tidak mengangkat wajah lagi. Namun ia bisa merasakan tatapan Selin terus tertuju padanya. Membandingkan, menilai, dan tanpa ia sadari ada sesuatu yang perlahan mengencang di dalam dadanya. Bukan karena kata-kata tadi, tetapi karena kenyataan yang kini berdiri di hadapannya. Perempuan itu bukan sekadar masa lalu. Ia adalah seseorang yang hampir menggantikan posisi Alia hari ini dan mungkin belum sepenuhnya pergi. Suara mobil akhirnya terdengar dari luar. Jantung Alia berdegup lebih cepat, langkah kaki Arsen terdengar masuk ke dalam rumah. Beberapa detik kemudian ia muncul di ruang tengah dan begitu melihat siapa yang berdiri di sana, langkahnya langsung terhenti. Wajahnya berubah tidak banyak, namun cukup jelas. Selin, nama itu keluar pelan, namun terasa berat. Selin berdiri, lama sekali kamu muatku menunggu. Arsen tidak menjawab, tatapannya mengeras. Kenapa kamu datang ke rumah saya? Rumah saya. Kata itu terdengar jelas, namun suasana sudah terlalu tegang untuk memberi arti sederhana. Sel tersenyum tipis karena ada hal yang belum selesai. Alia menunduk. Ia tidak ikut bicara. Namun, setiap kata tetap ia dengar dan setiap kata terasa semakin memperjelas satu hal, bahwa apa yang selama ini ia rasakan memang benar adanya. Ketegangan itu tidak langsung pecah. Ia justru menggantung di udara berat dan menekan. Seolah seluruh ruangan ikut menahan sesuatu yang sebentar lagi akan runtuh. Alia Rahmawati tetap duduk di tempatnya. Tangannya masih memegang kain kecil, namun jarumnya sudah lama tidak bergerak. Ia tidak mengangkat wajah, tetapi setiap kata yang diucapkan di ruangan itu masuk tanpa bisa ia hindari. Di hadapannya, dua masa berdiri saling berhadapan. Masa lalu dan masa sekarang. Selin menatap Arsen ragu. Kamu menikah cepat sekali, katanya pelan namun tajam. Bahkan lebih cepat dari kabar apapun yang pernah kamu kirim ke saya. Arsen tidak menjawab. Tatapannya keras, tidak seperti biasanya, tidak lagi datar. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ucapnya akhirnya, buat kamu mungkin tidak, balas Selin, tapi buat saya belum selesai. Alia menunduk lebih dalam. Ia merasa seperti seseorang yang berada di tempat yang tidak seharusnya ia dengar. Namun langkahnya tidak bergerak. Ia tidak bisa pergi. Tidak sekarang. Selin melangkah sedikit mendekat. Apa dia tahu semuanya? Tanyanya melirik sekilas ke arah Alia. Cukup. Potong Arsen lebih tegas. Namun Selin tidak berhenti. Biar saya yang tanya. Ia kembali menatap Alia. Apakah kamu tahu bahwa dulu suamimu memohon agar saya tidak pergi? Kalimat itu menghantam seperti sesuatu yang jatuh, tepat di tengah ruangan. Alia mengangkat wajah, matanya langsung mencari Arsen.
Namun lelaki itu diam, tidak menyangkal, tidak membenarkan, dan justru karena itu jawabannya terasa jelas. Celine tertawa kecil, namun tidak ada kehangatan di sana. Kamu bilang tidak akan menikah dengan siapapun selain saya, lanjutnya. Ingat, buruk Mini mencoba menyela. Mbak Celine, jangan seperti ini. Namun, suara itu tidak cukup kuat untuk menghentikan semuanya. Celine mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena emosi yang sudah terlalu lama disimpan. Saya tidak datang untuk merebut siapapun, katanya lebih pelan. Saya datang karena saya lelah, terus hidup dengan cerita yang tidak pernah selesai. Ia meletakkan amplop itu di atas meja. Di antara mereka ini milikmu, katanya pada Arsène. Arsène menatap amplop itu. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Untuk pertama kalinya ada keterkejutan yang jelas. Ini apa? Tanya pelan. Jawab Celine singkat. Yang seharusnya kamu tahu sejak itu. Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini lebih berat. Celine menarik napas panjang. Saya memang pergi, katanya. Tapi bukan karena saya meninggalkan kamu. Tatapannya beralih sekilas ke arah lorong, ke arah kamar Hendra Mahendra. Dan kamu tidak pernah tahu kenapa. Arsène tidak bergerak, namun rahangnya mengeras. Surat-surat itu tidak pernah sampai ke kamu, kan? Lanjut Celine. Tidak ada jawaban. Namun keheningan itu cukup karena ada yang memastikan kamu tidak pernah membacanya. Kalimat itu menggantung lalu jatuh perlahan seperti sesuatu yang mulai membuka satu demi satu bagian yang selama ini tertutup. Celine melangkah, mundur satu langkah. Saya sudah menyelesaikan bagian saya, katanya lirih. Sekarang giliran kamu menghadapi bagianmu. Ia tidak menunggu, tidak meminta jawaban, tidak meminta penjelasan. Ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa melihat ke belakang. Pintu tertutup, suara langkahnya menghilang. Namun yang tertinggal jauh lebih berat. Alia tetap diam. Ia tidak bergerak, namun seluruh tubuhnya terasa tegang. Arsène masih berdiri di tempatnya. Tatapannya tertuju pada amplop itu. Seperti seseorang yang tahu bahwa apapun di dalamnya akan mengubah segalanya. Perlahan ia melangkah. Tangannya mengambil amplop itu. Gerakannya terlihat tenang, namun jari-jarinya sedikit bergetar. Ia membuka, isinya beberapa lembar kertas, surat, dan satu foto lama. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris, awalnya datar lalu berubah perlahan. Rahangnya menegang, napasnya tidak lagi teratur. Dan untuk pertama kalinya sejak Alia mengenalnya, Arsène terlihat kehilangan pijakan. Ini suaranya tertahan. Ia menoleh perlahan ke arah lorong, ke arah kamar ayahnya. Pak tahu soal ini? Suaranya rendah namun penuh tekanan. Buruk Mini menunduk. Tuan besar dulu tidak ingin ini dibuka lagi. Kalimat itu cukup. Arsène tertawa pelan. Namun tidak ada kehangatan di sana. Di selama ini, katanya Sasu, saya hidup dengan cerita yang salah. Ia menggenggam kertas itu lebih erat. Matanya memerah. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Kalimat itu keluar perlahan, namun cukup untuk membuat dada Alia terasa sesak. Bukan arena cemburu, bukan karena marah, tetapi karena akhirnya semuanya menjadi jelas. Selama ini Arsène bukan memilih untuk tidak mencintai. Ia hanya tidak pernah benar-benar sembuh. Arsène berjalan cepat menuju kamar ayahnya, langkahnya keras. Buruk Mini mengikuti di belakang. Alia berdiri di tempatnya, ia tidak ikut, ia hanya melihat. Dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar memahami posisi dirinya. Bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai seseorang yang masuk di tengah luka yang belum selesai. Malam itu, rumah Mahendra tidak lagi terasa sunyi. Ia terasa penuh, namun bukan oleh kebahagiaan, melainkan oleh kebenaran yang datang terlalu terlambat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah Mahendra tidak lagi sunyi seperti sebelumnya, namun juga tidak benar-benar hidup. Ada suara langkah yang lebih sering, suara pintu yang terbuka dan tertutup, dan percakapan lirih yang tidak pernah selesai. Kebenaran yang terbuka sore tadi masih menggans di setiap sudut rumah. Alia Rahmawati duduk sendirian di kamar. Lampu tidak dinyalakan sepenuhnya, hanya cahaya dari lampu mejayang menerangi sebagian ruangan. Di depannya sebuah tas kecil terbuka. Ia tidak langsung bergerak, hanya menatap seolah sedang memastikan bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan sekadar dorongan sesaat. Di luar langkah Arsène masih terdengar sesekali. Perdebatan dengan ayahnya belum sepenuhnya mereda. Suara itu tidak jelas, namun cukup untuk membuat Alia mengerti. Ada hal besar yang sedang runtuh dan ia tidak termasuk di dalamnya. Perlahan menarik naas, lalu mulai melipat pakaiannya satu persatu. Gerakannya tenang, tanpa tergesa, tanpa tangis, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Ia tidak marah pada Celine, tidak juga membenci Arsène. Justru karena ia memahami semuanya, ia tahu ia tidak bisa bertahan di tempat itu.
Bukan sekarang, bukan dalam keadaan seperti ini. Ia tidak ingin menjadi bagian dari luka yang belum selesai. Dan ia tidak ingin anak yang sedang tumbuh di dalam dirinya merasakan kebingungan yang sama. Ketika pintu kamar terbuka, Alia tidak terkejut. Ia sudah tahu siapa yang datang. Arsan berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Kemejanya sedikit susut, tatapannya berat, tidak lagi sekedar dingin, tetapi dipenuhi sesuatu yang belum pernah Alia lihat sebelumnya. Langkahnya terhenti ketika melihat tas di dekat kursi. "Kamu mau kemana?" Tanaya berdiri perlahan. "Saya mau pulang ke Karangmangu." Jawaban itu keluar tanpa ragu. Arsan mengerutkan kening. "Kenapa?" Alia menatapnya untuk pertama kalinya tanpa menghindar. "Karena saya tidak bisa tetap di sini sekarang." "Karena Silin?" Alia menggeleng pelan. "Bukan hanya karena dia." Ia berhenti sejenak seperti mencari kata yang tepat. "Sejak awal saya masuk ke rumah ini, hati Bapak sudah penuh oleh orang lain." Arsen terdiam. Aa melanjutkan. Suaranya tetap pelan, namun jelas. "Waktu saya mulai percaya Bapak berubah, saya sadar perhatian itu belum tentu untuk saya." Tangannya perlahan menyentuh perutnya. "Dan hari ini saya tahu semuanya memang belum selesai di hati Bapak." Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini tidak ada yang bisa disangkal. Arsen melangkah mendekat satu langkah. "Saya sedang mencoba." Aya tersenyum tipis. Senyum yang lelah. "Saya tahu." Ia mengangguk pelan. "Tapi mencoba tidak selalu cukup untuk bertahan." Kalimat itu jatuh perlahan, namun terasa berat. "Kamu sedang hamil, Alia," kata Arsen. "Kamu tidak bisa pergi malam-malam begini." "Saya pergi besok pagi." "Saya tidak setuju." Aa tidak mundur. "Saya tidak minta izin." Nada suaranya tetap lembut, namun kali ini tegas. "Saya hanya memberitahu." Arsen membeku untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Alia berdiri di hadapannya bukan sebagai seorang yang menunggu, tetapi sebagai seseorang yang memilih. "Saya akan jaga anak ini," lanjut Alia pelan. "Saya akan pastikan dia tumbuh dengan baik." Ia menatap Arsen lebih dalam. "Tapi saya tidak bisa tinggal di tempat yang membuat saya merasa seperti bayangan dari kehidupan orang lain." Kalimat itu membuat Arsen kehilangan kata-kata. Ia ingin menahan, ingin meminta Alia tetap tinggal. Namun semua yang ingin ia katakan tidak pernah benar-benar keluar. "Jangan pergi," katanya. Akhirnya pelan, hampir seperti permintaan yang terlambat, terasa sesak. Selama ini ia menunggu satu alasan, satu kalimat, satu pengakuan. Namun kini ketika semuanya datang rasanya tidak lagi sama. "Zeri saya," alasan, ucapnya lirih. Arsan membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Keningan itu menjadi jawaban. Alia mengangguk pelan. Matanya berkaca. "Namun ia tidak menangis. Itu sebabnya saya harus pergi dulu." Pagi hari datang dengan langit yang mendung tipis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di halaman rumah Mahendra sebuah mobil sudah menunggu. Tas kecil Alia diletakkan di bagasi. Buruk Mini memeluknya erat. "Jaga diri, nak." Alia mengangguk. Ayah mertua hanya bisa mengirim pesan melalui perawat. Rumah itu terasa berbeda, lebih sunyi. Arsen berdiri beberapa langkah dari mobil. Wajahnya tetap tenang namun matanya tidak. "Saya akan kirim orang untuk menjaga kamu di sana," katanya. Alia mengangguk. "Terserah Bapak. Kalau ada apa-apa telepon saya." Alia tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu mobil sebelum masuk. Ia berhenti sejenak, menoleh. Bukan untuk mencari jawaban, bukan untuk berharap, hanya untuk memastikan. Dan ketika tidak ada yang berubah, ia masuk. Pintu tertutup, mobil perlahan bergerak meninggalkan halaman. Arsen tetap berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti mobil itu sampai benar-benar menghilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak kehilangan sesuatu karena direbut, tetapi karena ia tidak pernah tahu cara mempertahankannya. Dan di tempat yang sama, di dalam mobil yang menjauh, Alia menatap ke depan. Tangannya perlahan menyentuh perutnya. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan. Namun setidaknya kali ini ia memilih jalannya sendiri dan akhirnya dia tidak pergi karena membenci tapi karena dia sudah terlalu lelah untuk terus berhasap. Ada cinta yang tidak pernah benar-benar tumbuh. Ada luka yang tidak pernah sempat sembuh. Dan ada seseorang yang memilih pergi demi menjaga diri sendiri. Kalau kamu ada di posisi Alia, apa kamu akan bertahan atau memilih pergi? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan kalau cerita ini sampai di hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang terdekatmu. Semoga kamu yang menonton sampai akhir dipertemukan dengan cinta yang benar-benar memilihmu. Bukan sekedar hadir, tapi tidak pernah tinggal.